Pak, bagi dulu uangmu, Pak. Mau jajan aku. Jajan kau terus Parulian, jajan kau terus Parulian. Enak kali kau minta-minta uang itu. Yang nggak tahunya kau susah mencari uang itu. Nggak segampang meminta Parulian. 2.000 aja, Pak. Biar jajan dulu aku. Mau 2.000 Parulian, mau 1.000, nggak aku kasih. Uangku ada ini ada. Tapi ini bukan untuk uang jajan anak. Ini untuk beli rokok bapak. Ini untuk bapak-bapak, ini untuk beli rokok, beli tua. Aku setiap main-main, nggak pernah aku jajan loh. Kawan-kawanku semua jajan. Jangan kau ikuti kawan-kawanmu itu. Jangan kau ikuti kau main-main Parulian. Kayak mana bapak ini? Cuman gara-gara nggak dikasih jajan, bapak larang pula aku berteman sama orang itu. Aku nggak melarang kau Parulian. Sama siapa mau kau berteman. Aku nggak melarang kau sama siapa mau kau main-main. Tapi kalau orang itu jajan, jangan kau tengok-tengok. Jangan kau ikuti-ikuti orang itu. Kalau ada uangmu, jajan kau. Jangan minta-minta sama aku. Terus kalau aku nggak minta sama bapak, sama siapa aku minta? Aku minta sama bapak Sarnap sana, atau bapak Julu. Iya, itu bapakku. Orang itu juga punya anak, Pak. Ya anak orang itu yang dikasih. Masa sama aku siapanya? Pokoknya nggak ada. Parulian nggak ada. Gak usah kau jajan kalau kayak gitu. Pak, seharusnya bapak malu. Jadi orang tua nggak bisa ngasih anaknya jajan. Bukannya banyak kali ku minta, cuma 2.000-nya. Kan nggak berkurangnya uang rokok bapak. Kalau aku bisa jajan, Pak, itu kebanggaan juga bagi bapak. Harga diri bapak juga yang terangkat. Nanti kan kata kawan-kawan bapak di lapo sana, udah jajan ya dikasih Pak Uco itu anaknya. Udah, gobe aja, gobe. Udah jajan, apa yang dapat nggak tahu aku. Kalau permen separuh lah. Pokoknya itulah aku bilang ya Pak Uco, kalau kau pulang harus bawa beras. Kalau nggak bawa beras, kau nggak usah pulang sekalian. Itulah syaratnya kalau kamu masuk ke rumah ini. Kalau nggak kau bawa itu, nggak usah pulang kau sekalian. Di situ aja kau. Jangan hanya makan aja kau pikirkan di rumah ini. Kalau lapar kau pulang ke rumah ini. Kalau belum lapar perutmu itu lalap kau di lapo itu. Udah capek aku tiap hari. Itu aja terus Pak Uco yang aku bilang sama kamu. Tapi nggak pernah kau dengarkan. Pokoknya kalau kamu pulang ke rumah ini, bawa berasmu nanti. Kalau nggak kau bawa, di luar itu aja kau. Capek aku. Parulian, buka dulu pintunya. Ih, kayaknya bapak itu. Mak, dia datang bapak. Aku buka pintunya. Tengok dulu, bawa apa bapakmu itu? Dibawanya beras 2, Mak. Ya udah, bukalah pintunya. Suruh bapakmu itu masuk. Pak, kata mama, tidak bisa bapak masuk. Nah, gitulah Pak Ucok, baru paten. Biar gak cuma makan aja yang kau tahu di rumah ini. Harus tahu juga mencari apa yang mau dimakan. Ya udah sanalah, simpanlah. Udah makan kau? Kami juga belum makan. Sekalianlah masakkan itu. Cepatlah pergi. Baru masakkan ikan yang di situ, yang di dapur tadi. Bermakan sama-sama kita. Cuma kau yang kami tungguin. Karena beras yang di situ pun udah gak ada lagi yang mau dimasak. Kupikir tadi gak lagi pikiran untuk beli beras itu. Hanya di lapu itu aja yang kau tahu. Udah sana lah, ngapain lagi di situ kau? Masakkanlah itu, masakkan semua, biar makan kita. Udah lapar kami. Udah sana lah, ngapain lagi nengok ke sini? Kerjakanlah yang kusuruh tadi. Oh no! Kau jalan kaki bapak, mana kereta bapak? Di sana. Kata mama tadi kau udah jemput dulu mama. Jemput dari mana Parulian? Jemput dari tempat kerja mama lah pak, kalau nanti udah pulang. Masa aku Parulian? Ngantuk kali kurasa. Mau tidur dulu aku. Cuma menjemput aja loh pak, masa bapak nggak bisa? Udah aku bilang nggak bisa loh Parulian. Lagian pun kereta nggak ada loh. Di mana rupanya pergi kereta bapak itu?
Kereta bapak itu dipinjam kawanku Parulian. Tadi waktu kami di Laposada dipinjam dulu, katanya mau pergi orang itu. Enggak tahu ke kemana, entah ke pesta lah kurasa itu. Malam kurasa nanti pulang orang itu. Berarti malam nanti dipulangkan keretanya. Bapak pun aneh. Untuk apa ada kereta itu? Kan udah tahu bapak sering bapak jemput mama. Bapak pun ngapain bapak kasih sama orang lain? Ya namanya dipinjam lo Parulian. Perlu orang itu, udah dibilang mau ke pesta. Jadi pinjamlah keretaku. Kasihan bapak nengok orang itu. Kan nggak mungkin orang itu pergi ke pesta jauh. Jalan kaki. Kasihan sih pak. Tapi kan nggak gitu juga. Mas jadi mama yang terlantar. Nggak ada terlantar itu Parulian. Emang nggak ada rupanya kaki mamakmu itu untuk pulang. Jalan kaki dia. Nggak bisa rupanya dia naik angkot. Kawan bapak itu pun nggak punya kaki rupanya dia. Makanya sampai dipinjam kereta bapak. Kan bisa juga orang itu naik angkot. Apa nggak ada rupanya kereta keluarganya yang bisa dipinjam. Makanya diminta sama bapak. Bapak yang disuruh menjemput aja pun, masa bapak gak mau? Tapi kalau orang lain yang nyuruh bapak, atau mau minjem sesuatu dari bapak, langsung bapak kasihnya, langsung maunya bapak antar. Sampai kemana pun jauhnya pasti bapak antar. Apa kau itu lah Parulian? Nggak mau tahu, aku pusing. Udah aku bilang ngantuk aku. Nggak mau aku jemput mama itu. Kalau mau pulang dia biarkan dia jalan kaki. Kalau gak naik angkot dia. Udah dibilang gak ada kereta di pinjam kawanku. Pak, kok cepat kali bapak pulang dari Lapo Tua sana? Gak biasanya. Iya Parulian. Udah mahal semua mahal, termasuk tua. Nah, gara-gara naik dolar itu Parulian. Jadi harus dihemat-hemat lah. Apa hubungannya pak, dolar naik sama orang kita yang di desa ini? Kok kau bilang pulang gak ada hubungannya Parulian? Siapa yang bilang gak ada hubungannya? Kalau dolar naik, gak ada hubungannya sama orang-orang masyarakat yang tinggal di desa. Ya ada lah. Siapa yang bilang itu? Tapi hari itu pak, waktu aku nonton berita, kayak gitu yang dibilang Pak Prabowo. Karena katanya kita yang tinggal di desa kan nggak pakai dolar. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar, bener. Memang kita yang tinggal di desa ini, sehari-hari kita nggak pakai dolar. Tapi imbas dari kenaikan dolar di luar negeri sana, pengaruhnya itu sangat besar di desa-desa. Harga makanan naik, gas nanti naik, BBM juga naik. Itu akan berpengaruh. Mungkin belum sekarang, tapi kalau terus nanti dolar itu naik ke semua lini kehidupan, bakalan berpengaruh Parulian. Baik itu di desa, di kecamatan, di kota, di setengah kota, di metropolitan, di ibu kota, semua akan berpengaruh kalau naik dolar. Makanya dari sekarang aku Parulian, kurangilah yang minum tua itu gara-gara dolar naik. Kalau itu semakin naik nanti dolar Parulian, harga tua juga naik. Karena tua itu supaya sampai ke gede, itu memerlukan kendaraan, memerlukan transportasi. Oh, gitu juga ya Pak. Tapi Pak, kalau bisa, jangan cuma minum tua aja yang Bapak kurangi. Jadi maksudmu, apa lagi yang mau aku kurangi? Uang belanja mama aku kurangi? Bukan Pak, kalau itu memang wajib ditambahi. Terus, apa lagi dong yang harus bapak kurangi? Merokok sama main judol. Itu yang Bapak kurangi. Kalau bisa pun, judul itu Bapak hentikan. Kalau nggak, di-ban dari Indonesia. Oh iya juga ya, memang judul ini sangat meresahkan ini. Aduh, apalagi gini udah naik dolar nanti semakin meresahkan lah. Itulah pokoknya Parulian. Makanya aku cepat pulang dari sana gara-gara naik dolar itulah. Ya memang orang desa nggak menggunakan dolar sehari-hari, tapi pengaruhnya itu, imbasnya itu sampai kemana-mana.